Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatu muqarrabin syarifan dan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani surat Al-Anfal ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wattaqu fitnatan, wattaqu ayyuhal mu'min. Ini masih kitabnya ya, orang yang menjadi objek dari ayat ini, lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu pada ayat sebelumnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan wattaqu ayyuhal mu'min. Wattaqu dan takutlah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Fitnatan, yaitu fitnah. Fitnatan ini memiliki makna musibah atau ujian. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan ai maksiatan, yaitu maksudnya maksiat muskitun lil adalah, yang dapat menggugurkan pada sifat adil. Mazihatun lil muru'ah, dan dapat meruntuhkan. Muru'ah itu harga diri. Murisatun lil musibah, yang dapat menimbulkan terjadinya musibah, ya, musibah li ibadillah, yaitu untuk semua hamba-hamba Allah. Mislu ta'un, seperti penyakit ta'un. Ta'un itu wabah. Ini pas sekali ya bahas tentang ta'un. Sekarang ini ya, virus corona itu termasuk ta'un ya, yaitu wabah
yang sudah hampir setahun lebih ini belum mengalami tanda-tanda pengurangan. Al-mutarattab 'ala zina wal liwat, ya, bisa jadi sebagai faktor ya, yang menyebabkan turunnya berbagai macam musibah termasuk taun, yaitu dari tindakan-tindakan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia secara terbuka seperti zina, liwat, ya, liwat itu ya, sodomi. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal qahti dan paceklik, ya. Wal qahti al mutarattabi ala tahsir wa tadfif wal ihtikar wa ghairiha min turuq riba ma'an nasariha. Ya, qahti ini paceklik. Paceklik ini tentu ada sebab musababnya. Ya, sebab ada bisnis yang menyebabkan kerugian secara berjamaah, ya, karena faktor monopoli, riba, kemudian praktek bisnis kapitalisme. Nah, di sini menarik bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan wattaku fitnatan ini cukup luas sekali, termasuk kaitannya dengan munculnya wabah taun, yaitu wabah virus corona ini, dan juga al-qahti. Al-qahti itu ya, mengalami kesulitan ekonomi. Nah, ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, turunnya wabah-wabah yang terjadi ya sejak pada zaman nabi-nabi terdahulu sampai pada zaman sahabat, kemudian generasi tabi'in, terus generasi sudah sampai sekarang, itu nggak lepas dari tindakan-tindakan manusia yang sudah melewati batas. Dalam konteks agama itu tindakan-tindakan yang terkait dengan kemaksiatan, ya, seperti zaman Nabi Lut, ya, ada peristiwa yaitu praktek liwat dan berzina. Akhirnya Allah menurunkan musibah. Ya. Zaman Nabi Nuh juga sama. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, kalau konteksnya pada zaman nabi-nabi terdahulu, itu selalu ada seolah-olah sebabnya. Nabi Lut ya, diberikan ujian oleh Allah yang demikian dahsyat, itu juga karena ada perbuatan yang sudah melampaui batas, yaitu praktek ya, sodomi. Begitu juga Nabi Nuh, umatnya ya, diberikan ujian yang besar, yaitu musibah banjir bandang. Itu juga ada sebab, yaitu mereka sudah tidak mengimani kepada Nabi Nuh, bahkan mengingkari. Begitu juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu beberapa kali muncul berbagai macam taun ya, virus di
surat sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana umat Nabi Musa itu dihantam banjir, iya, kemudian serbuan belalang, ya iya, kemudian sampai air memerah, ya kayak seperti darah, itu juga iya. Jadi munculnya musibah-musibah besar pada nabi-nabi terdahulu itu selalu didahului oleh tindakan umat manusia yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana dengan kejadian yang saat ini seperti wabah, ya, virus corona yang sudah mengglobal, hampir seluruh dunia itu terkena waktu corona. Ya, fitnah yang mengglobal ini tentu ada sebab-sebab. Apakah orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini karena terkait dengan kecanggihan teknologi kemudian orang banyak melupakan Allah, banyak orang menyombongkan diri, banyak orang merasa hebat, banyak orang mendolimi orang lain, maka akhirnya Allah menurunkan musibah. Dengan musibah ini tentu ada maksud supaya manusia bisa menyadari ketidakberdayaannya. Wabah corona ini bisa menunjukkan sifat koharnya Allah yang ditunjukkan kepada seluruh umat di dunia, bahwa tidak ada yang mampu menghindari dari wabah corona. Sehingga dengan wabah corona ini ya, bisa menyadarkan orang, kalau bagi orang yang mau sadar, bahkan ya, mereka bisa tersapu oleh ya, arus corona ini dalam kondisi tidak iman kepada Allah. Ini bahayanya di sini. Tapi bagi orang yang beriman, maka di sini ya ayyuhal mu'minun wattaqu ayyuhal mu'minun fitnatan. Hei orang yang beriman, ya takutlah kalian pada satu fitnah. Fitnah ujian. Ujian ini maksiatan muskitun lil adalah. Ya, maksiat-maksiat yang dapat menyebabkan hilangnya keadilan, kemudian menyebabkan runtuhnya muruah, dan juga dapat mendatangkan musibah. Nah, ini ya misru taun, seperti taun, ini semuanya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ada faktor ya tangan-tangan manusia. Ayat berikutnya, la tusibanna, jangan ya, kamu la tusibanna, jangan kamu ya, ini ada nun taukid syakilah, jangan sekali-sekali kamu ya merasakan musibah. Tidak sekali-sekali kamu merasakan musibah, yaitu alladzina, orang-orang dzalamu yang zalim, minkum, di antara kamu, khosotan, secara khusus. Jadi maksudnya bahwa musibah yang disebabkan oleh tindakan orang-orang zalim ini tidak khusus kena kepada mereka yang zalim, tapi terkena siapa saja. Ya, ini. Jadi, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah bal ya'umud zalimina wa ghairihim.
Bahkan yang namanya musibah itu sifatnya umum. Semua yang dolim juga kena, wa ghairihim, dan selain orang-orang yang dolim. Orang yang tidak dolim pun terkena. Jadi sebuah musibah itu datangnya tidak pilih-pilih, tapi bisa mengena siapa saja, sekalipun yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah, itu hanya beberapa orang, tapi menyebabkan turunnya musibah. Nah, ketika turun musibah ini tidak sebatas terkena kepada orang-orang yang berbuat zalim, tapi selainnya, yaitu orang-orang yang tidak zalim pun bisa terkena musibah. Di ayat ini, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kalau terjadi musibah, ya siapa saja kena, termasuk dia yang berbuat zalim atau yang tidak. Lah, kenapa yang lain juga kena? Li'anna ghairahum yuzahiruna ma'ahum ka'annahum raduna babil. Kenapa yang lain ikut terkena? Ya, yang lain ikut terkena itu yang mereka berada di tengah-tengah komunitas itu, dan mereka seolah-olah ridho dengan perbuatan mereka. Maka Allah menurunkan musibah, ya, terkena semua yang ada di wilayah itu. Nah, kalau kita ingat berbagai bencana ya di Indonesia, seperti tsunami di Aceh, gempa di Jogja, ya, kemudian di luar Jawa, itu semua bersifat kolektif, ya, tidak pilih-pilih. Tapi ada satu keajaiban, itu pasti ada, menunjukkan kebesaran Allah itu pasti ada. Ini yang sering terjadi ya, bahkan ya, di Aceh ketika tsunami itu ya Allah menunjukkan ya, dengan sifat ya, Jabar Koharnya ya, semua luluh lantak, tapi masjid-masjid, tempat-tempat yang bersujud kepada Allah itu aman dari musibah. Ini artinya Allah sedang menunjukkan sifat koharnya. Siapapun ya akan ikut tersapu. Zaman Nabi terdahulu juga sama. Jadi ayat ini memberikan warning kepada kita ya, bahwa ketika satu wilayah itu terkena musibah, itu sifatnya kolektif ya, tidak pilih-pilih. Oh, saya milih ini orang tidak. Siapapun yang ada di wilayah itu sama akan terkena musibah tersebut. Wa'lamu, gitu, ya, ini menyadarkan kita bagi orang-orang yang beriman. Wa'lamu, dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, annallaha, sesungguhnya Allah ya, al-muta'aziz, yang maha agung, biridail utmah, dengan selendang keagungan. Jadi ketahuilah Allah yang memiliki sifat jabar, sifat kohar ya, istilahnya ini ridaul utmah, selendang keagungan. Syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Ya. Ayat ini didahului oleh wa'lam, ya, ketahuilah. Artinya kita disuruh mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa nabi-nabi terdahulu. Ya. Kan di Al-Quran banyak mengisahkan umat-umat terdahulu yang menentang para nabi,
ya semua dihancurkan oleh Allah. Tapi terkait dengan musibah itu kolektif, ya baik yang maksiat atau tidak, kalau musibah datang pada suatu wilayah ya bisa terkena kepada siapa saja, tidak khosoh, ya, tidak pilih-pilih, oh ini yang maksiat ini tidak. Sekalipun ya di dalam setiap musibah besar itu selalu ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah. Contoh, ada makam seorang aulia ketika tsunami aman. Contoh lagi, ada perkampungan, di situ ada orang yang dicintai oleh Allah, kiri kanannya hancur, kampung ini aman. Ya, seperti di Aceh itu masjid diberikan aman oleh Allah, ya, menunjukkan Allah sedang ya memperlihatkan sifat jabar dan kohar, dan sekaligus Allah menunjukkan bahwa Allah ya menjaga ya tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'lamu annallaha syadidul adzab. Artinya kita diminta untuk belajar dari berbagai macam peristiwa di muka bumi, ya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, peristiwa pada zaman Nabi terdahulu itu sudah diinformasikan. Ya, satu kaum dihancurkan, bahkan dihabiskan. Muncul kaum baru. Ya, terus ketika mereka ingkar, sama dihancurkan oleh mereka. Ya, begitu juga kehidupan sekarang yang kita alami ini. Ya, datangnya musibah seperti taun, ya, itu juga sama. Ya, ada sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ridhaul hikmah, selendang keagungan. Maka kondisi yang demikian tidak ada lain kita memohon perlindungan di balik ridhaul hikmah, selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari ya penyakit taun dan penyakit yang wabah lainnya. Syadidul iqab ini nyata di dunia, ya. Jadi tidak nanti di akhirat, ya, di dunia pun nyata. Ya, syokbul intiqam, ya, kondisi yang sangat menyiksa. Syari'ul hisab, cepat sekali hisabnya. Alaman khoroja'an yaitu terhadap orang-orang yang sudah keluar dari tuntutan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ayat ini kita bisa mulai mengambil pelajaran, ya, janganlah sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus memperbanyak untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa kita, kelalaian kita, kedoliman kita, keangkuhan kita. Dengan membaca istighfar inilah kita bisa berharap mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan menurunkan rahmat-Nya. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, menurunkan rahmat-Nya, insya Allah ya, apapun wabah di dunia, kalau Allah sudah menurunkan rahmat, insya Allah bisa selesai. Kita masih berharap ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Saya yakin tiap malam masih banyak orang-orang yang ya beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak sebatas mendoakan dirinya, tapi mendoakan untuk bangsa dan negara. Ayat selanjutnya, wadkuru, ya, dan ingatlah, ayyuhal mu'minun, ya, masih objeknya adalah orang-orang beriman. Wadkuru, dan ingatlah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman,
an'amana iyyakum wa dawamu bisyukriha waqta id antum qalilum mustad'afun. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan kondisi masyarakat, ya, orang-orang yang beriman pada zaman Nabi pada saat posisinya berada di Mekah. Jadi periode Mekah. Periode Mekah ini setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, ya, Nabi mau tidak mau harus mendakwahkan, menyampaikan kepada umat, ya. Di situ ada tantangan, ada yang menerima, ada yang menolak, mencaci, menghina, cukup luar biasa ujian yang dihadapi oleh Nabi. Nah, ini ayat ini mengingatkan, wadkuru, dan ingatlah, ya, ya, maksudnya kita umat orang yang beriman di zaman sekarang itu disuruh mengambil pelajaran pada masa lalu. Id antum qalil, ketika kamu masih sedikit. Itu ini kaitannya dengan peristiwa periode Mekah, ya. Nabi hanya di beberapa sahabat, ya, belum banyak, ya. Periode Mekah itu, ya, Nabi didampingi oleh, ya, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, ya, Sayyidah Khadijah, belum banyak, ya, Bilal dan sebagainya. Ini masih sedikit. Id antum qalil, ketika kamu sedikit. Mustad'afuna, ya, mereka melemahkan, mereka menindas. Ini bisa dilihat bagaimana ketika Nabi, ya, turun dari Gua Hira menyampaikan ajakan untuk bertauhid, ya, mengikuti agama Islam. Ada yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah. Tapi bagi yang tidak beriman, mereka mencaci Nabi, mencela Nabi, membuli Nabi, bahkan sampai pada tindakan fisik, ya, seperti dilemparin batu, lemparin kotoran onta. Ini ayat ini mengingatkan, id antum qalil, ketika kamu masih sedikit, mustad'afuna, mereka menindas, melemahkan. Ya, Nabi itu, ya, luar biasa, ya, ujian dan cobaannya. Sampai akhirnya Nabi harus pergi ke Taif. Ini dalam rangka untuk mencari pengamanan. Tapi di Taif penderitaan luar biasa. Ya, Nabi malah menghadapi kondisi yang lebih parah lagi dari kondisi Mekah. Nabi harus dihujani batu. Ya, Nabi dipersilahkan keluar dari Taif, harus melewati, ya, pagar orang yang orangnya ini membawa batu sendiri. Nabi, ya, sampai mengalami, ya, luka yang sangat menyedihkan, ya. Bahkan ada darahnya itu mengalir, ya. Ini kondisi pada awal periode Mekah. Maka ayat ini mana? Id antum qalil, ketika kamu masih sedikit, mustad'afuna fil ardi, di bumi, yakni ardu Mekah, ya, maksudnya yaitu ketika Nabi masih berada di Mekah pada awal dakwah di Mekah. Nabi mengalami tindakan-tindakan, ya, penindasan, intimidasi. Ini benar-benar dirasakan oleh Nabi dan beserta umatnya. Sampai Bilal bin Rabah pun disiksa yang demikian pedihnya. Hanya keimanan mereka lah yang akhirnya, ya, mereka kuat menghadapi tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sarafahullah. Nah, kemudian Allah memuliakan. Wa min goyati dha'fikum wa qilatikum
karena saking banget lemahmu ya, dan sedikit ya, karena tidak imbang. Yang beriman kepada Nabi ya, pada periode Mekah itu belum banyak, masih bisa dihitung dengan jari. Wa min goyati dha'fikum, jadi benar-benar kondisimu sangat lemah. Wakilatikum, dan sedikit. Takhafuna, mereka takut. Ayatahottofakum munnas, ya, mereka takut dikhawatirkan manusia-manusia, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu menculikmu. Ya, ini maksudnya bisa menculik Nabi ya, karena mereka tidak menginginkan Nabi, dan menculik orang-orang yang beriman kepada Nabi. Ya, anwajil ardi. Jadi, ini ayat ini menggambarkan sebagai ya, bukti sejarah ya, bahwa ayat ini menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW ketika awal berdakwah di kota Mekah. Ya, ini diabadikan dalam ayat ini. Jadi, sampai dikhawatirkan mereka mencuri ya, karena namanya orang sudah benci ya, bisa jadi mencuri. Kan buktinya nyata ketika sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad ya, dia akan diberikan hadiah. Karena kondisi sudah tidak kondusif, akhirnya Nabi ya, didampingi ya, Sayyidina Abu Bakar, kemudian keluar dari rumah ya, bersembunyi di Gua Sur. Setelah itu kondisi dipandang aman, baru melakukan perjalanan ke Madinah. Ini menggambarkan bahwa kondisi saat itu benar-benar mencekam. Takhafuna ayyatahottofakumun nas. Kemudian ayat fa'awakum, kemudian Allah memberikan tempat kepadamu, artinya Allah menyelamatkanmu. Yaitu ketika Nabi bertiga ya, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan Sayyidina Ali, karena rumahnya ini sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy, Sayyidina Ali mau menggantikan posisi Nabi ya, di tempat istirahatnya Nabi. Beliau bersedia tidur di situ menggantikan Nabi, supaya kalau orang-orang kafir Quraisy melihat, mengintip rumah, oh iya masih tidur. Ternyata ya itu adalah Sayyidina Ali, sedangkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar yang menyusuri ya, jalan-jalan kecil sampai akhirnya ketemu Gua Sur. Ini artinya fa'awatu, ya, Allah memberikan ya keselamatan, Allah memberikan tempat ya, yang aman bihaulihi wa quwatihi, yaitu dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi keluar bersama Abu Bakar ya, dan di situ masih ada jejak karena pasir kan, sampai akhirnya diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai akhirnya mereka ya sampai di depan Gua Sur. Ya, kalau tidak ada mukjizat dari Allah ya tentu ini bisa membahayakan Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi fa'awakum ini artinya Allah memberikan perlindungan ya, perlindungan ya, bisa keluar dari rumah di Mekah sampai akhirnya Nabi ya, di Gua Sur, kemudian Allah menurunkan mukjizat, datanglah burung, tiba-tiba ada pohon yang hidup, kemudian ditambah lagi ada sarang laba-laba. Ini semua cara Allah untuk memberikan perlindungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalimatnya fa'awakum, Allah
melindungi, bihaulihi dengan daya Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah. Artinya Allah melindungi Nabi Muhammad dari serangan kafir Quraisy sekalipun dikepung oleh kafir Quraisy. Bahkan mereka sudah dalam kondisi siaga menghunus pedang. Tapi ketika Allah memberikan kekuatan bihaulihi wa quwwatihi, ya alhamdulillah Nabi ya bisa selamat sampai akhirnya Nabi sampai di kota Madinah. Wa'adakum ilaiha ba'da ma akhrajakumul adu minha dzulman wa zura. Ayat berikutnya wa ayyadakum binasrihi, dan Allah memberikan kekuatan, ya, penjagaan, binasrihi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan Nabi dari Gua Sur sampai Madinah itu tidak melalui jalan utama. Ya, jadi Nabi bersama Abu Bakar itu dituntun oleh orang yang paham peta perjalanan Mekah Madinah, tapi menyusuri rute yang tidak dikenal oleh orang, hingga Nabi aman ya, sampai di kota Madinah. Wa ayyadakum binasrihi, ini artinya ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'andahulibu, ya, sampai akhirnya Nabi di Mekah Madinah ya, disambut ya, oleh para sahabat yang sudah mendahului dan juga penduduk Madinah yang disebut sebagai kaum Ansor, sedangkan para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah disebut Muhajirin. Mereka bisa saling membangun persatuan. Watadfuru ala aduwikum, ya, akhirnya setelah mengatur ya, strategi di Madinah ini, kemudian terjadilah perang di awal ya, disebut dengan perang Uhud ya, Uhud pertama, Uhud kedua, watukhrijuhum, dan akhirnya ya, umat Islam bisa mengusir mereka ya, sampai mahlubina ya, menang, dan mustad'afina ya, bisa mengalahkan mereka. Jadi, akhirnya Nabi beserta para sahabat setelah konsolidasi di Madinah kemudian mulai menyusun kekuatan melawan kafir Quraisy sampai akhirnya berani menyerang kota Mekah. Kemudian alhamdulillah diberikan kemenangan. Wa ba'da ma ayyadakum wa adfarukum subhanahu wa dan sesudah Allah memberikan perlindungan dan kemenangan, maka wa razaqakum, dan Allah memberikan rezeki kepadamu minat thayyibati, dari rezeki yang baik-baik. Rezeki apa? Allati gunamtum minha, yaitu harta rampasan ya, dari orang-orang kafir yang kalah perang. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Ini namanya razaqakum minat thayyibat. Nah, la'allakum tashkurun ya, mudah-mudahan dengan kemenangan ya, kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya, rojaan antuwaddubu syukur hadin ni'am. Jadi maksudnya ya, mudah-mudahan kalian semua ya, kalian ini ya, kita yang hidup pada zaman sekarang ini bisa bersyukur ya, atas nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita lihat perjuangan Nabi pada periode Mekah yang mendapatkan begitu penderitaan yang luar biasa, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menyusun kekuatan sampai akhirnya melakukan perlawanan dan akhirnya diberikan kemenangan. Nah, kita yang hidup 14 abad setelah Nabi wafat tentu harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam
agama yang kita ikuti, Al-Quran, kitab ya, yang kita yakini, prosesnya tidak mudah ya. Kita zaman sekarang ini kan tinggal menikmati ya. Al-Quran sudah dalam posisi ya, terkumpul dengan rapi dalam satu mushaf. Kalau kita lihat perjuangan para sahabat Nabi terdahulu seperti apa, keimanan kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, itu tidak semenderita orang-orang yang beriman pada zaman Nabi yang mengalami siksaan dan penderitaan. Jadi tugas kita di zaman modern ini yaitu meneruskan risalah nubuwah, risalah kenabian, mensiarkan agama Allah ya, mulai dari ngajar Iqra ya, sampai ngajar kitab, dan terus menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada siapapun. Ini bagian dari rasa syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam. Nah, kalau kita tidak bisa mensyukuri bahwa Islam yang kita yakini ini dulu perjuangannya pada zaman Nabi itu luar biasa, taruhannya nyawa ya. Sekarang kita tinggal menikmati, tinggal belajar Islam dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau dalam zaman sekarang ya, punya anak ya, dipondokkan supaya bisa belajar secara tertib, mulai dari ilmu dasar, ilmu nahwu, ilmu sorot, mulai dari jumlah, imrit sampai alfiah, fikih mulai dari Fathul Qorib sampai kitab-kitab fikih yang Manahibul Arba'ah, usul fikih, kitab tafsir, kitab tasawuf. Ini semua kekayaan khazanah yang menjadi peninggalan ya, para ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Kalau kita tidak menyiapkan generasi, atau kalau kita tidak mau mengkaji ilmu-ilmu ini, itu sebagai pertanda bahwa kita bukan orang yang bersyukur. Ya, memang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ajaran agama Nabi yang utuh meliputi aspek lahir dan batin, itu ya penuh perjuangan. Zaman sekarang ngajak orang ngaji itu ya nggak gampang, sebab godaan-godaan di zaman modern ini cukup banyak. Maka hanya orang-orang yang diberikan anugerah ya, cahaya ilahiyah yang masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya mudah menerima ya, pencerahan-pencerahan ilahiyah, bisa memahami, bisa mengamalkan. Nah, ini salah satu sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak kita syukuri dengan cara seperti itu, hanya bersyukur membaca alhamdulillah, ya itu gampang. Tapi bagaimana kita mensyukuri ya, ajaran Islam yang sudah sampai kepada kita, kemudian kita bisa mentransfer, mengajarkan kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah iman Islam yang kita rasakan saat ini ya. Jadi ayat ini menyadarkan kita, jadi kita hidup di zaman sekarang ini sudah terima bersih, tidak ada tantangan seperti tantangan pada zaman Nabi di periode Mekah dan juga periode Madinah. La'allakum tashkurun, ini objeknya adalah umat zaman sekarang ini dan yang akan datang, supaya kita menyadari. Kalau nggak diingatkan seperti ini ya, kita akan mudah menjadi orang yang lalai,
mudah menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak bisa membaca kondisi, ya, mengambil pelajaran dari kondisi umat-umat terdahulu, tidak bisa mengambil pelajaran hikmah dari turunnya wabah taun, yaitu corona. Ya, semua itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran, ya, semua sudah dijelaskan pada ayat-ayat dan dalam surat sebelumnya. Jadi artinya kita mau nggak belajar dengan masa lalu itu. Jadi la'allakum tashkurun, ya, ini sebagai penekanan kepada generasi sekarang supaya bisa bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Nah, ini kadang umat zaman sekarang ini Islamnya sudah, imannya sudah, tapi ihsannya dilupakan, diabaikan. Ya, sangat jarang sekali kajian-kajian yang sifatnya umum membahas soal ihsan. Dianggap ilmu yang aneh. Padahal ihsan ini menjadi, ya, pondasi kita dalam beragama. Ya, keimanan berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan praktek, ya. Ihsan berkaitan dengan rasa. Nah, ihsan ini, ya, menjadi fokus kajian para sufi, kajian orang-orang yang ingin merasakan ihsan secara nyata, yaitu anta butawah ka'annaka taroh. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah tarohu, kamu menyaksikan Allah. Nah, bisa tarohu ini harus paham ilmu tasawuf, paham ilmu tauhid. Tauhidnya bukan tauhid awam, tapi tauhidnya ahli kasfi. Itu baru paham makna tarohu, seolah-olah kamu menyaksikannya. Tapi kalau hanya sebatas tauhid awam, ya, maka ketika memahami tarohu, yang muncul imajinasi liarnya, oh Allah, ya, tarohu, kamu seolah-olah menyaksikan Allah. Akhirnya ketika takbir yang dibayangin kaligrafi Arab, alif lam lam ha, gitu. Ini karena tauhidnya masih awam. Maka untuk bisa mencapai pada tauhid yang bisa merasakan ihsan, ya, belajarlah ilmu tauhid ahli kasfi, yaitu tauhidnya para sufi yang menyingkap, ya, rahasia Tuhan. Jadi baru kita sempurna, baru kita bersyukur. Kalau hanya iman Islam nggak ihsan, ya rasanya kayak orang membuat sesuatu tapi tidak sempurna, masih ada yang kurang. Karena itu, ya, mari kita wujudkan syukur kita, ya, dalam mensyukuri atas nikmat Allah, baik anugerah lahir berupa badan kita sehat, anugerah batin berupa keimanan, keislaman, tapi satu, kita tingkatkan keihsanan kita. Jadi ilmu ihsan ini yang perlu kita cari, kita pelajari. Sebab kalau kita tidak kenal ilmu ihsan, maka ibadah kita, ya, itu masih sebatas ibadah yang formalitas, tidak sampai ke dalam hati. Karena orang bisa ihsan itu, ya, harus bisa memahami makna ihsan secara utuh. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab tafsir Al-Jailani dan juga kitab tasawuf lainnya, insya Allah makna ihsan akan kita temukan, ya, makna ihsan akan kita bisa rasakan dalam ibadah maupun dalam muamalah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.